Bersyukur akan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Shalom. Jemaat Tuhan yang berada di rumah pun jemaat Tuhan berada saat ini, selamat datang. Dan kembali bersyukur bisa berjumpa dengan Galilea Community of Christ. Dan biarlah lewat ibadah kita di hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dialah Yesus namanya. Haleluya. Biarkan nyanyian ini, pujian ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Untuk terus berharap di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah dan waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Sekali lagi sama-sama yuk katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Bersama-sama jemaat Tuhan panggil namanya dengan bangga. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus. Panggil namanya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Gereja Tuhan sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Jemaat Tuhan percaya bahwa hanya nama Yesus, hanya Yesus yang menghibur setiap kita. Kita percaya saat ini di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di luar Tuhan kami gak bisa melakukan apapun. Karena itu kami mau terus melekat kepada Tuhan. Kami tahu hidup di dalam dunia tidak mudah. Satu yang kami percaya, semua akan indah di dalam rencana Tuhan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu
menopang hidupku. Engkaulah lebih sungguh lagi, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kekuatan kami datang dari-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami, penghiburan kami, menara perlindungan, kekuatan kami, Yesus Tuhan. Kami berikan segala hormat hanya bagi-Mu, kami berikan segala pujian bagi-Mu, segala sembah hanyalah bagi-Mu Tuhan. Raja kami, penasehat ajaib, Allah yang kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Lebih sungguh lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Lebih sungguh lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di hari Minggu terakhir. Tepat hari ini 31 Desember 2023. Beberapa waktu lagi kita akan tinggalkan 2023 dan kita akan masuki tahun yang baru 2024. Nah, kita bersyukur di hari ini Minggu 31 Desember 2023 kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita siapkan diri kita untuk baca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh ada di hari ini, hari Minggu 31 Desember 2023, hari terakhir di tahun 2023. Dan beberapa waktu ke depan kami segera meninggalkan 2023 dan kami akan masuki tahun yang baru 2024. Terpujilah Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang tahun ini. Hari-hari hidup kami diwarnai dengan berkat, penyertaan, perlindungan, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Itu sebabnya kami mau datang lagi kepadamu di hari ini. Kami mau dengar firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, hati dan pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Dan urapi hamba-Mu secara khusus. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di akhir tahun 2023, tepatnya hari ini Minggu 31 Desember 2023, mari kita melihat di dalam Yosua pasal 1 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7,
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan Alkitab di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mulai dari sebuah kisah. Ada seorang muda yang dalam perjalanannya tiba di sebuah perempatan jalan. Ia berdiri dengan bingung karena bingung mau mengambil jalan yang mana. Maka ia pun kembali dan bertanya pada seorang kakek. Kakek, menurut kakek, jalan manakah yang harus saya lalui? Sebab ada 3 jalan dan saya bingung mau mengambil jalan yang mana. Kakek itu menjawabnya dengan sangat bijak. Hai anak muda, jika kamu tahu kemana arah tujuanmu, maka kamu dapat memutuskan jalan mana yang kamu harus ambil dan tempuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita semua dan setiap orang yang masih hidup saat ini, kita bernaung di bawah langit yang sama, berpijak di atas bumi yang sama, dibasahi oleh hujan yang sama, digelapi oleh malam yang sama, dan juga diterangi oleh matahari yang sama. Namun dengar baik, kita memiliki perbedaan dalam memaknai perjalanan kehidupan yang Tuhan beri. Seperti dalam cerita anak muda tadi. Nah, dalam sebuah perjalanan ada yang sekedar jalan saja. Apa yang menjadi tujuan hidup tidak mau pusing-pusing dipikirkannya. Ada yang berjalan tapi bingung dan tidak tahu arah mana yang harus dia ambil. Ada yang mengambil jalan-jalan pintas asalkan menguntungkan dan menyenangkan bagi dirinya. Dan ada yang menempuh perjalanan dengan meresapi setiap kepahitan dan kesukaran yang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengakhiri tahun 2023 yang tinggal beberapa saat ke depan, dan kita akan mengakhiri perjalanan kehidupan di tahun ini. Kita tutup buku. Iya toh? Maka ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk sejenak berhenti, menoleh ke belakang, merenungi lagi perjalanan yang sudah dilalui, dan dengan menatap ke depan pada perjalanan yang masih penuh misteri di tahun 2024. Juga menengadah ke atas kepada Tuhan, Sang Penguasa waktu dan kehidupan.
Inilah saat bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus untuk merenung sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Seberapa banyak waktu pada tahun ini yang telah kita pakai untuk berbuat kebaikan? Seberapa banyak waktu tahun ini yang telah kita manfaatkan untuk membawa hidup kita dan keluarga kita berjumpa dengan Allah? Seberapa banyak waktu di 2023 ini yang kita habiskan untuk memikirkan dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus? Bila kita memiliki 2 lembar daftar, yaitu mantap dan khawatir, pertanyaannya adalah daftar mana yang lebih banyak isinya atas kehidupan di 2023 ini? Apakah mantap dan bersyukur yang lebih banyak atau khawatir dan mengeluh yang lebih banyak? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan memantapkan hati Yosua. Dia berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perhatikan, ini tidak main-main loh. Tuhan berfirman 3 kali hanya untuk kata ini, kalimat ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yaitu pada ayat 6, pada ayat 7, dan ayatnya yang ke-9. Artinya, Yosua benar-benar diminta kuat dan teguh hatinya. Hal ini mengandung 2 makna tentunya. Yang pertama, kekuatan dan keteguhan hati menerima mandat Allah memasuki tanah Kanaan, menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Musa, ya kan? Mandat yang wajib diterima dengan syukur dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kekuatan dan keteguhan hati untuk menjalankan tugas di tanah Kanaan nanti. Dikatakan jangan tawar dan kecut hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan memanggil, Tuhan juga yang menguatkan, meneguhkan dan memampukan Yosua. Sebab itu dikatakan jangan tawar, jangan kecut dan tawar hati, ya kan? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Tugas Yosua akhirnya berhasil. Mengapa? Ya karena Tuhan menyertai. Betul? Penyertaan Tuhan ditegaskan dalam ayat 5. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangankan meninggalkan, membiarkan pun tidak. Ini adalah wujud kesetiaan Allah yang telah memanggil Yosua dan bangsanya. Tuhan berkarya dalam perjalanan hidup umatnya Bapak Ibu. Keberhasilan Yosua adalah karena pertolongan Tuhan. Tapi dengar baik, pertolongan Tuhan saja tidak cukup. Karena pertolongan Tuhan harus, sekali lagi, harus disertai dengan hati yang kuat dan teguh. Dengan hati yang kuat dan teguh, mari kita tinggalkan segala kenangan di tahun 2023 ini, entah kenangan yang pahit maupun yang manis. Hati yang kuat dan teguh akan membuat kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita dengan selamat sampai di akhir tahun 2023 ini. Mungkin di tahun ini kita mengalami banyak yang kurang mengenakan dan tidak
menyenangkan. Namun itu membuat kita harus tetap bersyukur dan menjadikan itu sebagai pelajaran berharga. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebuah masakan menjadi sedap karena dimasukkan bumbu-bumbu yang dipilih oleh koki yang memasaknya. Begitupun sebuah kehidupan akan menjadi indah karena masuknya orang-orang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan seseorang. Ada yang masuk seperti kunyit, walaupun penampilannya jelek, tapi sanggup memberi warna indah yang sulit dilupakan. Ada yang masuk seperti bawang merah, yang semakin lama bersamanya, semakin banyak air mata yang tertumpah. Ada yang masuk seperti lada, saudara. Walaupun nampak kecil halus, tapi sanggup memberi kehangatan. Ada juga yang masuk seperti cabai yang menipu ya, dengan warnanya yang menarik, tapi membuat keringat bercucuran. Karena itu saya mau katakan dengan baik, Bapak Ibu, jagalah dan jangan sia-siakan mereka yang masuk, yang memberi kebaikan dalam hidupmu. Syukurilah dan janganlah membenci mereka yang masuk menyakiti hidupmu. Mengapa? Karena mereka pun juga berperan menyedapkan pribadimu. Amin. Semua itu Tuhan izinkan masuk untuk merubah segala yang tidak baik yang ada dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi baik, pribadimu menjadi baik. Karena itu bersyukurlah atas kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa melalui, ya, kita bisa melewati tahun 2023 ini. Bersyukurlah atas rumah yang kita diami, atas keluarga dan teman, atas pengetahuan dan keterampilan kita. Kita bersyukur sebab semua itu adalah karena Tuhan. Amin. Jika tahun ini Bapak Ibu saudara-saudara kehilangan orang yang engkau kasihi, jika kita masih berkumpul dengan anggota keluarga yang sakit, saya mau katakan, tetaplah teguh dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Tetaplah berserah dalam tangan Tuhan. Akhirilah tahun 2023 ini dengan sikap menerima, tapi juga bersyukur. Amin. Tuhan masih memberi hidup dan kesempatan untuk kita beribadah hari ini. Ya, di hari Minggu Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk berdoa dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Demikian juga dalam menyongsong tahun yang baru. Meski masih menjadi misteri, tetapi hati yang kuat dan teguh adalah sikap iman kita. Amin. Tunjukkanlah kualitas sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan iman. Orang percaya hidup berdasarkan percaya. Pengikut Kristus hidup menurut firman-Nya. Amin. Bila muncul kekhawatiran, bila muncul atau ada tekanan dengan pergumulan dengan
kesulitan-kesulitan. Tetapi dengan kemantapan iman kita bisa hadapi semuanya itu. Amin. Jangan engkau tenggelam dengan kekhawatiran. Tetapi mari teguhkan dan kuatkan hatimu dalam Kristus. Amin. Dengan cara demikian, maka yang muncul adalah iman yang teguh dengan perilaku yang benar. Menatap masa depan dengan penuh semangat dan berpengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Amin. Tahun dan waktu akan segera bersilam. Masa lampau akan usai. Kenangan akan berlalu. Tapi syukur akan terus memancar, mengarahkan hidup kita, bahkan mengantarkan kaki kita melewati tahun ini 2023 yang tinggal beberapa jam ke depan akan kita tinggalkan. Namun sebelum kita akhiri dan tinggalkan tahun 2023 ini, yang patut kita renungkan kembali adalah yang pertama, mari kita menghargai waktu. Amin. Di Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi, Bapak Ibu. Karena itu kita harus menghargai waktu yang ada dengan mempergunakan waktu untuk hal-hal yang positif. Baik untuk Tuhan, gereja, keluarga, dan juga diri kita sendiri. Apakah kita hanya memboroskan waktu untuk membuat waktu yang berlalu tidak ada nilainya? Jangan sampai, saudara. Amin. Mari kita pergunakan waktu yang ada, yang akan Tuhan berikan di tahun 2024. Yang tinggal beberapa saat kita masuki. Jadi yang pertama, saudara, menghargai waktu. Mari kita berkomitmen. Sebaik apa hidup kita di 2024 bergantung keputusan kita hari ini. Mari kita berkomitmen untuk menghargai waktu. Yang kedua, perhitungan akhir tahun. Nah, setiap tahun kalau saudara punya perusahaan, maka perusahaan akan mengadakan yang namanya perhitungan di akhir tahun. Laba dan rugi. Nah, Matius 25 ayat 19 dikatakan begini. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Perhatikan, Tuhan pun akan mengadakan perhitungan dengan kita dari apa yang kita terima dari Dia dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apakah kita memberi keuntungan untuk Tuhan dan gerejanya? Ini persoalan. Atau kita merugikan Tuhan dan gerejanya? Mari kita renungkan hal ini. Kita buat perhitungan akhir tahun. Yang ketiga yang perlu kita renungkan. Lupakan yang lalu, menyongsong yang di depan. Filipi pasal 3 ayat 12 dan 14 bilang begini.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi Bapak Ibu. Karena itu, lupakan kegagalan pada masa lalu yang membuat Anda pesimis menghadapi masa yang akan datang. Lupakan juga keberhasilan Anda di masa lalu yang membuat Anda terlena. Dan mari kita lakukan yang terbaik hari ini untuk hari esok yang lebih baik. Amin. Yang keempat, yang perlu kita renungkan di akhir tahun ini adalah kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Setahun berlalu, setahun juga kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena itu yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita renungkan adalah, siapkah kita untuk menyambut hari kedatangannya? Apakah kita sudah berdandan rapi untuk Dia? Seperti yang tertulis di Wahyu pasal 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mari kita semakin giat untuk Tuhan. Amin. Diingatkan oleh 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena itu jangan menjadi lemah Bapak Ibu. Sebab diingatkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37, 38 dan 39 dikatakan begini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi di ayat 39, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita mantapkan langkah kita untuk menapaki kehidupan yang baru di tahun yang baru yang segera kita jelang, beberapa jam lagi ke depan. Kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Apapun yang terjadi di 2024, ingat, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Selamat mengakhiri tahun 2023 dan selamat memasuki tahun yang baru
2024. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih firman sudah kami dengar dan kami dinasihati untuk kuat dan teguh hati meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru 2024. Kami diingatkan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami di 2024 nanti. Sebagaimana Engkau sudah menyertai dan memberkati kami di 2023. Hal yang sama, bahkan lebih lagi, Engkau lakukan dalam kehidupan kami di tahun yang baru 2024. Bahkan apa yang tidak pernah terlintas di hati, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat sebelumnya, yang tidak pernah kami dengar, itu Tuhan sediakan bagi kami. Sebab Engkau Tuhan yang selalu melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran. Itu sebabnya kami siap meninggalkan 2023. Kami siap masuki tahun rahmat Tuhan 2024. Terima kasih, hamba sudah selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus terus berbicara, memateraikan firman. Tidak untuk dilupakan, tapi itu dilakukan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Sebab Tuhan baik di sepanjang tahun 2023. Dan ini hari terakhir di 2023. Kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebab kami diingatkan seberapa banyak waktu di 2023 kami habiskan untuk pekerjaan Tuhan. Seberapa banyak harta kekayaan kami yang kami pakai dan investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini kami mau menabur lagi untuk pekerjaan Tuhan yang diemban oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, Engkau yang melihat setiap mereka yang memberi dengan sukacita. Semakin banyak mereka memberi, semakin banyak mereka menerima. Dan semuanya itu untuk memperbesar keuntungan mereka. Jangan biarkan mereka bergumul sendiri. Sebab memang Tuhan tidak akan biarkan setiap anak-anak Tuhan yang bergumul. Apakah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah-masalah apapun juga yang kami temui dalam hidup ini. Terima kasih. Kiranya setiap pemberian umat-Mu Engkau perhatikan dan Engkau kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus sambil memberi, kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang membebaskan setiap kita dan terus membawa kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberkati pelayanan gereja Galilea Community of Christ. Bapak Ibu Saudara yang telah diberkati dan merasa rindu untuk memberkati pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan via transfer di dalam nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari saudara boleh siapkan hosti dan anggur. Kita akan sama-sama mengingat, mendeklarasikan kemenangan Tuhan atas setiap kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi, sama-sama siapkan hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan yang diemban oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, program misi ke daerah, juga membesarkan channel Galilea Network. Semuanya itu memerlukan biaya operasional. Terima kasih untuk taburan yang saudara berikan. Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tidak seorang pun yang kekurangan. Itu kami doa supaya Bapak Ibu semuanya hidup dalam kelimpahan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita menerima tubuh darah Kristus. Saudara yang sudah punya hosti, punya anggur, saya akan bacakan dulu landasan perjamuan kudus 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24, 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saya jemput kita semua berdiri yang sudah punya hosti, kita pegang di atas kepala kita dan mari kita katakan bersama-sama apa yang saya katakan ya. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat.
Aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah firman yang menjadi daging, yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur, kita angkat di atas kepala kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih, sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa yang saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Di akhir tahun ini, hari terakhir di 2023, kita sudah terima tubuh darah Kristus. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita di hari yang akan kita masuki besok, tahun yang baru, tahun penuh anugerah Tuhan, tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang pemulihan bagi setiap kami. Itu sebabnya sebagaimana firman yang mengingatkan kami untuk teguh dan kuat, hati kami teguh dan kuat di dalam Engkau. Kami tidak khawatir, kami tidak kecut dan tawar hati. Kami percaya Engkau selalu beserta, tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan semangat untuk mengakhiri 2023 dan kami masuki tahun yang baru 2024. Tidak ada ketakutan, tapi penuh dengan sukacita sebab kami pegang janji-Mu. Rancangan-Mu bagi kami damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan bangkrut, bukan sakit penyakit, tapi hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang beribadah melalui online, secara online, melalui Galilea Network ini.
Tuhan berkati mereka, beri sehat, beri umur panjang, ada sukacita, apapun persoalan pergumulan mereka, Tuhan, Engkau mengenal dan Engkau memberi jalan keluar. Mereka menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Aku berdoa untuk setiap mereka yang sakit, maka belas kasihan Tuhan berlaku, kemurahan Tuhan turun atas mereka. Engkau berbelas kasihan, Engkau berkemurahan, Engkau jamah mereka, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Dan mereka menerima mujizat di akhir tahun ini. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang beribadah mengikuti secara online ini maupun yang nanti akan mengikuti sesudah tayangan live ini. Tuhan berkati setiap mereka dalam persembahan yang mereka berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Bahkan di dalam nama Yesus, pelipat gandaan berkat mereka alami di 2024. Terima kasih. Kami akan masuki tahun yang baru dengan hati yang teguh, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan iman yang mantap di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara ini, pemerintah yang ada Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita. Saya jemput saudara berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi dalam dan di luar negeri dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan terjadi dalam hidupmu, menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan di hari ini 31 Desember 2023. Dan saudara, mari dengan hati yang teguh ya dan kuat kita masuki tahun 2024. Selamat kita memasuki tahun 2024 dan sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
datangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali tetap di dalam Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.